seorang ulama besar yang dapat gelar Hujjatul Islam. Kalau sudah gelarnya Hujjatul Islam, ini adalah kalau dari segi hafalannya melebihi 400.000 hadis. Ini yang bernama, beliau ini namanya Muhammad atau Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ayahnya orang soleh, orang biasa tapi soleh. Pingin anaknya ingin menjadi ulama, tapi ulama yang soleh. Karena ada juga ulama yang toleh. Bagaimana dia didik anaknya ini? Dia datangkan, dia dekatkan dengan majlis-majlis para ulama. Bayangkan namanya saja sesuai sunnah. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau bisa buatlah nama cucu yang sesuai dengan sunnah baginda Nabi. Di antaranya kasihlah Muhammad, Ahmad. Ini Pak. Ahmad, Muhammad dan nama-nama yang baik lainnya. Di halaman Al-Babus Sadis Asyara, di halaman atau di bab yang ke-16, fi adawati syaitan, yaitu dalam pembahasan bahwa jadikanlah setan itu musuhmu. Kenapa ini mesti dibahas Bapak Ibu? Karena ada orang tanpa dia sadari sudah menjadikan setan bukan lagi musuhnya, bahkan kawannya, bahkan CS daripada setanlah, karib dengan setan. Padahal setan ini diantara satu makhluk, kalau kita sebut makhluknya. Karena ada juga ulama mengatakan bahwa setan ini, kita dudukkan dulu Bapak Ibu, setan ini sifatnya jahat. Karena ada makhluk namanya iblis. Iblis itu dari jin. Sederhananya iblis itu dari kalangan jin. Sementara jin minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat itu kata sebagian ulama itulah setan. Jadi kalau berbicara tentang disimpulkan iblis itu adalah jin, tapi jin belum tentu iblis. Karena dia kata sebagian ulama iblis itu satu. Baru namanya ada makhluk jin. Jin ini terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk ini kata ulama itulah namanya setan. Makanya dalam Quran Bapak Ibu berulang-ulang kata setan. Kurang lebih sekitar 88 kali. Banyak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan buat namalah berdasarkan yang paling banyak dalam Quran. Kalau banyak kalimatnya dalam Quran berarti setan banyak dalam Quran. Sedangkan baik namanya kadang-kadang perangainya macam setan, Pak. Ya, Pak ya? Berapa banyak itu? Ada banyak. Ada Anas Khairun Ninrum. Tak apa kemarin. Bagus namanya itu, Pak. Anas Khair. Manusia yang baik. Kena juga catatan apa itu? KPK dulu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata beliau, kita baca, yajibu 'alal mu'mini ayyuhibbal ulama'a. Mestilah bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, ayyuhibbal ulama'a, mereka cinta terhadap ulama, wassulaha, orang soleh, wa yulazimu, dan hendaklah mereka senantiasa menghadiri majalisatahum, majlis-majlis mereka, wa yas'alu ma la budda lahu, dan hendaklah kita ini bertanya kepada para ulama sesuatu masalah yang kita hadapi, wa yata'azzu binasihatihim, kalau kita butuh nasihat kita minta kepada mereka, wa yajtanibul a'malal qabihata, dan kita hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Ini poinnya, wa yattahidu syaitana adwa, jadikanlah setan sebagai musuh. Itu pentingnya Pak. Jadi kata Imam Ghazali, kalian mesti kalau kau mengaku beriman kepada Allah, hendaklah kalian mesti cinta kepada ulama. Ini Pak, cinta kepada ulama. Kepada siapa lagi? Orang saleh. Kepada siapa lagi? Dan hendaklah kalian senantiasa berusaha hadir di majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Andai kata tak ada ini, berarti sebaliknya. Makanya kan Bapak Ibu kata Nabi dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita bisa kata Nabi, kalau kita bisa kun aliman, kalau bisa kita orang alim, kita berusaha menjadi orang alim. Tak bisa kun aliman au muta'alliman, seorang yang senantiasa terus belajar.
Ada niat belajar terus muta'alim. Tak bisa alim, tak bisa muta'alim, paling tidak samian, pendengar yang setia. Macam Bapak Ibu lah. Ini mudah-mudahan termasuk pendengar yang setia ini. Ya, mata yang mendengarkan terus, itu sebagai saksi. Ya, sebagai saksi anggota badan. Ya, karena terus mendengarkan yang baik-baik. Alhamdulillah ada wadahnya disediakan. Nah, ini disediakan wadahnya. Nah, maka tak bisa mendengar juga tidak bisa. Yang keempat, muhibban. Cinta terhadap ulama, senang terhadap orang soleh, senang terhadap majlis-majlis ilmu. Tapi wala takun khamisan, kata Nabi, janganlah kita Bapak Ibu jadi yang kelima. Sudahlah tak alim, sudahlah tak mau belajar, sudahlah tak suka mendengarkan, tak cinta, berarti benci. Benci ulama, benci majlis ilmu. Berarti kita patahlika, celaka kau, kata Nabi. Maka kita orang yang merugi, orang yang celaka. Berarti kau pembenci ulama, ya, tak suka kepada majlis-majlis ilmu dan tak senang kepada orang-orang saleh. Nah, ini kata Imam Ghazali di akhirnya tadi, wayattahiju syaitan adua, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Karena ketika kita jadikan setan sebagai musuh, berarti Bapak Ibu telah menunaikan perintah Allah, imtisalu awamirillah, menjunjung perintah Allah sesuai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh, kau jadikan itu setan memang betul-betul sebagai musuh yang nyata. Nah, ini kita bagi kita Bapak Ibu. Jadi setan ini mesti kita jadikan sebagai musuh. Karena ini bisa merongrongi amal ibadah. Bisa dia yuhbitul a'mal dengan was-was, bisikan-bisikan. Kenapa? Karena kita buka ruang bagaimana setan itu bisa menggoda kita, menjerumuskan kita ya ke sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali ini kan kitab agak tasawuf ini Bapak Ibu, Tazkiyatun Nafs. Ya, maka dia sebutkan banyak pintu-pintu masuknya ini setan. Masuk kita dalam perangkap setan. Maka kita mengaji ini Bapak Ibu, bagaimana kita tahu ya di antara tipu daya setan, pintu-pintu masuknya setan untuk menjerumuskan manusia. Karena setan Bapak Ibu tidak akan pernah bosan. Karena yang namanya setan ini akan pernah pensiun. Kalau kita Bapak Ibu kan pensiun. Ya, paling berapa? 55 tahun, Pak. Ya, Pak ya. Tapi kalau setan tidak pernah dia bosan. Dia macam kal hajar, jamid, seperti benda mati. Sabarnya macam kal kursi, seperti kursi. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang bosan? Ibu duduk di situ atau tempat duduk ibu yang bosan sama ibu? Halo, ibu yang bosan gak lama nanti duduk di situ, Pak. Kita, Pak. Nah, begitu. Dan kita seharusnya dalam menuntut ilmu itu seperti sabarnya kasobril jamat, seperti sabarnya benda mati. Maksudnya apa? Ya sebagai tempat duduk ini. Nah, tempat duduk ini dia tetap istiqamah. Kita yang nggak sabar, terlalu lama duduk, nah kita akan pergi. Nah, dalam menuntut ilmu itu juga dalam hadirin majlis ilmu kita usahakan selama sehat. Nah, seperti ini kata Imam Sya'bi, Pak. Imam Sya'bi, kasobril jamat, seperti benda mati. Nah, jadi dia sabar tabah. Nah, begitulah kita dalam beragama ini menghadiri majelis ilmu. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya kita pelajari tipu daya setan. Kalau kata Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama besar, ya mazhabnya tersebar khususnya di Indonesia dan Malaysia Bapak Ibu. Beliau mengatakan dinukil dalam kitab Al-Munabbihat min makayidis syaitan, di antara tipu daya setan. Di antara tipu daya setan itu kata beliau, tarkul amal khaufan min ayyakulan nas. Kita ini Bapak Ibu meninggalkan beramal hanya gara-gara cakap orang. Itu tipu daya setan tuh, Pak. Ya Bu ya. Nah, ibu tidak beramal, tidak sholat lagi, tidak datang lagi ke majlis ilmu hanya gara-gara cakap orang. Cakap orang gimana? Dia katakan, Allah, ibu itu rianya itu. Sholat dia aktif situ ria.
Gara-gara berbisik ini ibu dan bapak tak datang lagi ke Masjid Jamiatul Zahidin. Inilah kata Imam Syafi'i, berarti kita masuk dalam tipu daya setan. Kenapa? Karena tarkul amal, kita tak beramal hanya gara-gara khaufan, takut dikatakan kita ria. Hanya dengan cakap manusia kita berhenti beramal. Hanya gara-gara cakap orang tetangga kita nggak mau datang ke masjid. Nah, jadi kalau sempat begitu, berarti kita sudah masuk dalam tipu daya setan. Nah, makanya Bapak Ibu, kita kenali tipu daya setan ini, kita jadikan setan sebagai musuh, lalu jangan kita sediakan tempat-tempat setan. Ya Pak ya, ya Bu ya. Ya Bu, halo. Ada ibu-ibu? Ada. Serius betul Bapak Ibu ini. Ya. Apa saja tempat-tempat setan? Oh, banyak sekali kata para ulama dalam kitab Ar-Rasail. Rumah itu banyak juga dijadikan sebagai tempat-tempat setan. Yang disenangi setan banyak. Termasuklah al-baitul ladzi lam yaqra fihi Quran atau suratul Kahfi atau suratul Baqarah. Di antara yang kita sudah menyediakan tempat kepada setan, kalau ada rumah kita sudah rumah besar, tapi tak pernah kita di situ baca Quran, tak pernah dibacakan surah Al-Baqarah, tak pernah dibacakan surah Al-Kahfi, maka bisa dipastikan rumah itu ditempati oleh setan. Kita dah mengaji, nah, kita sendiri padahal jadikan dia sebagai musuh, persempit ya langkah-langkah setan, karena itu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu, ya adalah ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuhmu yang paling nyata. Maka jangan kita sediakan Bapak Ibu tempat-tempat mereka, senang mereka. Maka jangan heran nanti perangai anak cucu kita 11-12 macam setan. Ya, kita sediakan tempat-tempat mereka, kita buka luas-luas. Kita buka luas-luas tempat mereka. Nah, termasuklah al-baitul ladzi, rumah-rumah yang mana di situ rumah ini, ya, di situ qati'ur rahim, masih ada kita yang suka memutuskan silaturahim. Al-baitul ladzi fihi ya al-yatama, rumah di situ ada disiksa anak yatim. Nah, ini rumah-rumah yang memang disenangi oleh setan. Termasuklah rumah yang mana al-baitul ladzi fihi aqul liwalidain, termasuklah rumah yang di rumah itu ada anak yang durhaka. Termasuk lagi al-baitul ladzi fihi ulama ussu, termasuklah rumah yang ditempati oleh ulama ussu. Kan enggak enak dengarnya, Pak. Ulama su, kan enggak enak dengarnya, Pak. Orang berilmu, kalau saya artikan, Pak, orang berilmu tapi buruk, kan enggak apa itu, Pak. Makanya orang kalau sombong dengan ilmunya, inilah kata Imam Ghazali dalam kitab ya Mukhtasar yang dinukil Syekh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasim Asy-Syafi'i dengan afatun azimah, musibah yang paling besar, fitnatun azimah, fitnah yang besar. Kok bisa orang berilmu itu bisa sombong, bisa tamak dan lain sebagainya. Nah, itu kata Imam Ghazali. Kok bisalah orang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya, warak dia, banyak ibadahnya, tapi bisa juga masuk ya dengan kesombongan. Nah, itu rumah-rumah. Jadi kalau ada di rumah itu ulama usu, nah, itu dicontohkan itu, Pak. Dicontohkan oleh para ulama. Siapa sahabat ulama usu? Ya, Imam Ghazali dia sebut di antara ulama usu itu wayat ma'u ila amwalis salatin, paling wayahrisu, paling rakus ya terhadap ya ibaratnya harta penguasa. Nah, itu diantara ciri ya ulama usu. Yang kedua, dia yakhofu, dia takut mengatakan yang hak. Nah, ini dia takut mengatakan yang hak, padahal ada kesempatan, ada waktunya dia bisa. Kecuali tidak bisa.
Ini diantara cirinya, Pak. Ya, makanya para ulama dulu ketat dia. Ulama-ulama yang istiqamah, ya ketat dia, sampai-sampai ada ulama dulu berusaha menghindar. Ya, berusaha menghindar supaya apa? Menjaga diri mereka, karena mereka sendiri yang tahu hakikat diri mereka. Maka tak jarang ulama itu dikasih jabatan lari dulu. Ya, seperti Hakim, Imam Abu Hanifah, Sufyan As-Tsauri, ya, dikasih jabatan karena tahu dia kalau saya nanti pegang jabatan ini banyak yang saya abaikan, karena menurut dia, ini bidang saya. Ya, menurut saya lebih maslahat ke sini. Saya lemah dalam hal ini. Itu sehingga dia menghindar. Bedanya sekarang, Pak. Kalau sekarang memang ya sikut-sikutan pun jadi. Asal dapat yang dia tuju. Makanya ada sebagian kritik para kiai-kiai itu. Ya, dulu kalau sama ibaratnya pesantren-pesantren, kiai-kiai itu dulu kan bersawah. Sawahnya itu hasil itulah dikasih untuk anak-anak pesantren santri. Tapi karena semenjak ada sebagian perubahan, kata Kiai Hasim Al-Mujadi, ada perubahan ketika kiai ini tadi sudah mulai dia berbaur-baur dengan penguasa ini tadi, dia sudah jarang di pondok pesantren, ya, dan dia hanya sekali sebulan datang pas menerima uang bulanan. Di Pak, uang bulanan saja, sehingga tidak bermutu lagi santrinya. Karena ibaratnya yang berpengaruh itu adalah seorang kiai. Jadi ada kalanya pergeseran nilai, ya, dan penghormatan dalam hal takzim kepada guru atau khususnya dalam pondok pesantren. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti kenali, jangan kita sediakan tempat-tempat untuk setan. Baru kata Imam Al-Ghazali di sini, anna misalal qalbi misalu hisnin wasyaitanu aduun yuridu ayyadahula al-hisnu payamlikuhu. Jadi hati kita ini Bapak Ibu diperumpamakan oleh Imam Al-Ghazali macam benteng rumah, ya, perisai. Lalu setan ingin masuk. Jadi ini benteng kita tutupi, hati kita ini tertutup, tapi setan ingin masuk ke dalam. Padahal ingin masuk ke dalam, ingin menguasainya, namun dia tidak akan bisa menguasai kalau kita tutup pintunya. Karena di sini disebutkan Imam Ghazali ada pintu-pintu yang memang nanti bisa masuk setan. Kalau kita tak lam yuqaddir, tidak sanggup menutupnya, inilah nanti kecolongan, maka kita masuk dalam perangkat setan. Banyak sekali kata Imam Ghazali. Di antaranya kata Imam Ghazali, beliau minha al-ghadabu wasyahwatu fa innal ghadaba qaulul akal wa iza da'ifal aqlu. Di antaranya adalah dari pintu marah, pintu syahwat. Ini Pak, ya, pintu syahwat. Mau dia ulama, mau dia pejabat, banyak terjerumus dari pintu syahwat wanita dan lain sebagainya. Ya Pak, karena dia memiliki apa? Ya, banyak yang dia miliki. Ya, marah. Pintu marah ini, ya, sehingga menghilangkan akal sehatnya. Disinilah, ya, setan datang. Masuk di sini setan ketika kita marah. Tapi marah di sini mesti kita jelaskan dengan sempurna. Ini Bapak Ibu, karena di sini kata beliau, wa kullama ghadibal insanu la'iba syaitan bihi kama yal'abu sabiyyu bil qurrah. Jadi ketika tadi ini manusia marah, maka setan akan mempermainkannya sebagaimana anak kecil memainkan bola. Jadi kalau kita marah memuncak, apalagi marah tanpa sebab, maka kita ini sedang, tadi disitulah setan mempermainkan kita sebagaimana anak kecil main bola Bapak Ibu. Itu. Kalau kita, ya, marah tanpa ada hal-hal yang bersifat marah kita, ya, marah yang bukan diridhoi, ada marah yang diridhoi Allah, ada. Makanya Imam Ghazali Bapak Ibu, marah itu, ya, terbagi 3 kata beliau. Secara garis besar 2. Ada ghadbun mahmud. Ada marah yang terpuji, ada yang marah yang tercela. Padahal Ustaz, tapi kata Nabi la taghdab. Ya, sampai datang seorang laki-laki la taghdab sampai 3 kali. Parot dan miroron, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Tapi ada kata
Imam Ghazali marah yang diridai Allah yang terpuji. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Cuma kan yang tak apa nih, marah bukan pada tempatnya. Kan ini Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira tuh orang marah bukan pada tempatnya? Atau dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, ini Pak. Nah, kalau dikit-dikit kita marah, di sinilah tadi masuk salah satu pintu setan. Marah yang gimana yang dikatakan yang mahmud termasuk terpuji? Marah dalam hal pembelian harga diri, marah dia karena membela agamanya, ya marah dia karena kepentingan kemaslahatan orang banyak. Ini kata Imam Ghazali, marahnya marah yang terpuji. Makanya justru kata Imam Syafi'i, andai kata ada orang yang sudah seharusnya dia marah, lalu dia tidak mempergunakan marahnya, maka dia adalah menunjukkan orang yang lemah. Itu mengatakan Imam Syafi'i. Tapi ada marah yang mazmumah, marah yang tercela. Gimana contohnya? Kata Imam Ghazali, seperti orang dia marah kalau tempat-tempat maksiat ditutup. Dia marah ya kalau ada ibaratnya ya seperti keluar peraturan LGBT dilarang. Ya, lalu dia marah. Dan yang paling herannya dia termasuk pembela yang paling setia. Bagaimana LGBT ini? Ya, dengan banyak alasan lah Bapak Ibu. Ya, banyak alasan lah dengan faktor alasan. Nah, jadi orang yang marahnya karena begini, maka inilah marah yang paling tercela. Nah, marah yang paling tercela. Nah, ini berarti dia sudah masuk dalam perangkat setan. Walaupun setan ini kata ulama dibagi dua, setanul insi wa setanul minal jin. Setan dari kalangan manusia. Nah, ini dari manusia ini lebih parah lagi nih Pak. Kalau setan dari kalangan, karena nampak wujudnya. Boleh jadi dia berdasi, boleh jadi dia berpakaian ulama. Ya, jangan kita pandai-pandailah kita menilai. Ya, ada kadang-kadang wayal basunal ulama, pakainya pakaian ulama tapi isinya setan. Pakaiannya pakaian berdasi orang terhormat tapi isinya setan. Makanya kita pandai-pandailah ya menilainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dia masuk dari pintu ya marah dan syahwat. Karena dalam Quran inna kaidas syaitan ya kana dha'ifa. Kalau mau dibandingkan ya tentang tipu daya setan dengan tipu daya wanita Bapak Ibu, kalau dalam Quran lebih dahsyat lagi tipu daya wanita. Nah, sementara kalau dalam surah Yusuf inna kaidahunna azimah, justru tipu daya perempuan itu jauh lebih dahsyat, lebih besar hanya daripada tipu daya setan. Makanya hubbus syahwati minan nisa, yang pertama disebutkannya perempuan. Nah, kalau tidak diikat dengan iman dan akal dan keistiqomahan di atas agama Allah, maka ini gampang kita masuk dalam perangkat-perangkat setan. Nah, makanya ya, para sahabat itu Bapak Ibu, walaupun dekat dengan Nabi, mereka senantiasa ya Rasulullah kasihlah kami satu doa dulu yang kami bisa terhindar berlindung daripada setan. Karena ada 6 yang bisa menghancurkan amal ibadah, di antaranya ketika kita taswisus setan, masuk dalam ya orang yang gampang dibisikkan oleh setan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi marah. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu marah ada yang boleh kita, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang paling parah tuh nggak ada hujan, nggak ada nggak ada angin, tiba-tiba marah. Nah, ini kan nggak jelas nih Bapak Ibu. Marah ijal namanya nih, marah nggak jaleh. Nah, ini Pak. Marah nggak jelas dia, ya. Tapi kalau sudah marah karena Allah, ya, makanya kan ada yang sering kita sampaikan kata Imam Ali Ad-Daqqaq, al-mutakallimu bil batil. Orang manusia orangnya bercakap dia batil, kata dia setonun natik, itu setan yang sedang berbicara. Nah, itulah makanya setonul ins. Ya, baru as-sakitun al-haq seton ahras. Baru orang yang diam ketika ya agama diinjak-injak, dibulak-balikkan. Nah, ya, maka itu setan bisu, setanun ahras. Sudah setan bisu lagi. Nah, kita isi dunia ini memang hak batil kata Imam
Ali karamallahu wajhah. Saya nggak khawatir karena memang isi dunia ini ada hak, ada batil. Ya, tapi yang saya herankan, yang saya takutkan ini orang baik diam. Ya, orang baik diam, ada di tangannya, dia ada bisa menyampaikannya, ya, dan dia diam, ya, terhadap kebatilan. Nah, itulah yang paling saya khawatirkan, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi pintunya, perangkat? Minha al-hasadu wal hirsu, yaitu sifat hasad. Hasad nih Bapak Ibu. Ya, orangnya hasid. Nama sifatnya hasad. Bagaimana caranya? Maka kata imam bernama Malik bin Dinar, kata beliau, imtani', cegahlah al-hasada, sifat hasad, dengan apa? Bin nasihah, dengan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hindarilah, hilangkanlah sifat hasud dalam diriku. Karena sifat hasud ini juga masuk kepada siapapun orangnya, Pak. Ya, siapapun orangnya bisa masuk sifat hasad. Dalam hadis, ya, dalam penjelasan para ulama, termasuk ulamaul hasad, itu paling gampang. Sesama ulama saling hasud, menghasud. Nah, makanya nanti pintu yang selanjutnya nanti di sini Bapak Ibu, ya, di antara pintu selanjutnya wa minha su'uzan bil muslimin. Kita ini nggak boleh terlalu gampang suujon kepada kaum muslimin, kepada saudara kita. Ini kan kita heran melihatnya kadang. Ya, sesama muslim ngototnya luar biasa, saling jatuh menjatuhkan, saling mempenjarakan. Ya, saling serang menyerang. Ya, berusaha gimana menjatuhkan saudaranya. Padahal hati-hati, dikhawatirkan kita ini sudah masuk dalam perangkat setan. Makanya kita nggak boleh terlalu suujon terhadap muslim. Fayajibu al-ihtiraju anhu anih tuhmatil israr. Kita wajib menghindari hal yang bersifat praduga-praduga terhadap saudara kita sesama muslim. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini pintu masuknya setan, sehingga kita masuk dalam perangkat setan. Mana lagi yang paling gampang? Wa minha at-ta'assabu lil majahibi wal ahwa wal haqdi alal khusum. Masuk dia setan ini dari asobiyah dalam majhab. Maksudnya apa ini? Terlalu fanatik terhadap majhabnya. Yang majhab Syafi'i terlalu fanatik betul dengan majhabnya. Begitu juga. Jadi setan itu bisa masuk dari perbedaan-perbedaan majhab. Kenapa? Karena kita kurang bisa memahami bagaimana posisi perbedaan pendapat di karangan para ulama. Kadang-kadang bukan soal Bapak Ibu, bukan soal perbedaan pendapat sebenarnya. Kadang-kadang kenapa Ustadz ini berlaga-laga, Pak? Bukan. Karena kadang-kadang bisa karena bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Itu ya. Beda pendapatan. Makanya berlaga-laga. Lalu ada oknum orang yang sengaja melaga-laganya, Pak. Ya. Padahal ini juga masuk kata at-ta'assub lil majhab, terlalu fanatik. Dulu ada orang yang terlalu fanatik kepada mazhab Syafi'i. Terlalu betul, ini yang benar, merasa paling apa? Tidak boleh juga. Karena itu juga akan menimbulkan adawah, permusuhan. Karena itu adalah perangkat daripada setan. Jadi ada dulu sampai mengatakan bahwa mazhab yang diakui oleh Nabi hanya mazhab Syafi'i. Nah, datang mazhab Hambali lagi. Datang mazhab Hambali, dia buat mereka. Kanan Nabi SAW ada Nabi bersabda, wahai kaum muslimin, tatahambalu, hendaklah kalian bermazhab Hambali. Hendaklah kalian bermazhab Hambali. Nah, jadi saling ta'asub asobiyah. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh terlalu asobiyah terhadap mazhab. Nah, ini kenapa bisa masuk pintu setan. Ya, kenapa nanti kita akan berkelahi. Yang tidak boleh itu padahal dalam kitab I'anatul Talibin Bapak Ibu
disebutkan bahwa ketika kita berpegang qallidu ala mazahibil arba'ah fa innahum alal haq, selama mereka berpegang dengan kaidah-kaidah 4 mazhab ini, disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin di jilid yang pertama, berarti mereka alal haq, di atas kebenaran. Ya, di atas kebenaran. Jangan kita, oh saya mazhab ini, ini salah, jangan begitu. Jangan gampang menyalahkan orang, karena dikhawatirkan masuknya pintu setan. Banyak yang kadang-kadang kita abaikan. Perkara yang bersifat sepele, kita berkelahi di masjid, yang kita permasalahkan itu yang masalah cabang-cabang, lalu hukum berkelahinya haram. Gara-gara yang kita perdebatkan perkara sunnah atau tak sunnah, tapi berkelahinya hukumnya haram. Masa kita mengapakan yang masih bersifat sunnah tapi mengabaikan yang haram? Karena berkelahi hukumnya di masjid, hukumnya haram. Berarti di luar boleh Pak Ustaz. Maksudnya di masjid lebih haram bah. Ya di masjid lebih haram. Nah, karena masjid ini adalah diantara Baitul Mukmin, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi pintu masuknya setan? Wa minha al-bukhlu wa khuful faqr. Fa inna zalika huwa allazi yamna'u minal infaq wa tasaddaqi, yaitu dari pintu pelit alias kikir dan takut kemiskinan. Orang kalau khawatir dia miskin, Bapak Ibu, fa inna zalika, maka itu yamna'u minal infaq, mencegah dia untuk tidak berimpak dan bersedekah. Karena takut miskin. Padahal kalau kita bisa memahami konsep agama ini, ya, rizki itu bukan hanya diukur dengan istilah materi. Ketika Bapak Ibu bisa sabar duduk di sini, itu sudah rizki di atas rizki. Ketika Bapak Ibu bisa aktif berjamaah di rumah Allah, itu sudah rizki di atas rizki. Pak Ustaz, salahkah aku solat duha minta agar rizkiku lancar? Tidak salah. Tapi ketika ibu solat duha, bapak solat duha, itu sudah rizki di atas rizki. Jadi orang Islam itu mukmin yang sempurna itu bisa memahami konsep rizki, bukan hanya diukur dengan materi. Ketika Bapak Ibu punya hati yang tenang, rasa ketenangan as-sakinah, maka itu sebenarnya sudah rizki di atas rizki. Nah itu, sudah rizki di atas rizki Pak. Ketika kita merasa tenang. Nah, jadi kadang-kadang kita salah memahami rezeki, hanya terbatas kepada material. Jadi kalau ada orang takut dia miskin, maka dia akan susah untuk berimpak dan bersedekah. Banyak ajaran agama, silahkan kau umroh, silahkan kau haji. Kata agama kita, enggak ada orang pulang haji, pulang umroh miskin langsung, enggak ada itu. Ya, dijamin enggak akan dia miskin. Ya, silahkan kau pergi umroh, silahkan kau pergi haji, pulang haji enggak akan kau miskin itu. Nah, itu. Makanya orang mukmin yang sejati itu dia paham memahami konsep rezeki. Makanya ada satu perkataan yang bagus kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Kata beliau, in kunta lam ta'rif unwana rizkika fa inna rizkika ya'rifu unwana. In kunta, jikalau engkau tidak mengetahui di mana alamat rizkimu, fa inna rizqaka, maka sesungguhnya rizkimu ya'rifu unwanak, tahu di mana alamatmu. Nah itu Bapak Ibu. Kalau enggak tahu kita alamat rezeki kita, Pak, rezeki kita itu tahu di mana alamat kita. Betul Bapak Ibu? Bu, kalau rezeki contoh ikan sarden tuh Bapak Ibu. Ikan sarden tuh, nah itu kalau sudah, padahal prosesnya lama itu Bapak Ibu. Udah nelayan lagi pergi, ditangkap, setelah itu proses, ya dibuat lagi ke apa, dijual. Setelah dijual, ya dibeli oleh ibu Pulana. Setelah dibeli pun dimasaknya untuk rencana dia untuk makan keluarganya. Tiba-tiba ada ibu tetangga ibu bertamu datang, pas mau makan datang, tiba-tiba yang dihidangkan dia yang makannya, karena memang sudah tercatat untuk dia. Memang rizkinya. Nah, begitulah kadang proses rizki itu sampai kepadanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi rahmannya Allah itu diantaranya adalah rizki lil fajir wal mu'min, baik orang jahat atau buruk, karena Allah punya sifat rahman, tetap Allah beri.
Nah, itulah rahmannya Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Sedangkan orang jahat Bapak Ibu dapat rezeki. Allah berikan rezekinya. Apalagi lah orang yang beriman. Hanya saja ada yang terbatas, ada yang dibatasi. Ya, tapi orang yang tak beriman itu tak dapat rahimnya Allah. Dengan dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan ditutupi segala aibnya. Kita ini Bapak Ibu hendaklah bersyukur setiap hari karena kebanyakan aib kita ditutup oleh Allah. Betul Bapak Ibu? Kebanyakan aib kita ditutup oleh Allah. Sekiranya aib kita disingkap begitu saja oleh Allah, mungkin payah kita, susah kita akan berjumpa, kita akan menundukkan kepala. Ya, karena ada orang, kata para ulama, kalau di hadapan orang banyak, dia seakan-akan orang soleh. Tapi kalau dia sudah sendirian, ya, kalau dia sudah dalam keadaan sunyi, dia berbuat dosa. Nah, jadi ini yang kita bermohon kepada Allah agar kita istiqamah. Mau di depan orang ramai, mau dalam kesepian, mau dalam keadaan tak ada orang, tetap khosyah itu tertanam dalam hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mana lagi? Nah, ini banyak ini Bapak Ibu. Ini karena kita ngaji kitab ini. Al-ajlatu, buru-buru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi buru-buru ini juga pintu, ya, perangkat setan. Kecuali kata para ulama termasuk Al-Imam Asam, al-ajlatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi buru-buru dari setan. Sementara berhati-hati itu minallah. Nah, jadi makanya Bapak Ibu jangan ya terlalu buru-buru. Nah, sama solat kita pun, ya, jangan sempat kita berburu mengejar untuk apa itu sehingga kita solat untuk tidak khusyuk. Padahal yang Allah ingin, wahai hambaku, kalau kau solat, ya silahkan yang ku inginkan khusyuk solatmu. Kalau sempat kita tergesa-gesa, Pak. Makanya dalam hadis sahih, iza hadarul isya, kalau datang solat isya, wal asa ada makanan, mana yang dulukan Bapak Ibu? Makanan sudah dihidangkan, pikihnya. Quddimal asa, didahulukan makan dulu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, wahai hambaku, jangan sempat nanti kau solat isya, itu pikiranmu bukan sama aku, pikiranmu makan sambalado, ya, ya Bu ya. Nah, itu. Jadi Allah ingin begitu Pak. Nah, itu hukum fikihnya. Ini maka, tapi kalau makanannya sudah dihidangkan sempurna, beda konteksnya dengan masih dimasak, ya, masih masak lagi Pak. Datang isya, kan karena makan dulu katanya. Enggak. Kalau begitu konteksnya, nah kita sholat dulu karena masih menunggu makanan. Nah, itu makanya kita ini kehusukan. Makanya mohon maaf secara fikihnya pun kita makruh. Contoh kita mau pergi sholat, tiba-tiba kita sedang karena ingin mengejar berjamaah, kita menahan buang air kecil. Kita tahan Pak, buang air kecil Pak. Justru itu hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Menahan buang air kecil, buang air besar, menahan angin sampai pitam wajah Bapak tu Pak. Pitam wajah tu menangannya. Kiri kanan pitam dia. Ya. Jadi makruh hukumnya sebelum salat. Maka faqdi hajatak, tunaikan dulu hajatnya karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pas datangnya pas waktu salat, itu Bapak Ibu seperti angin datang waktu salat. Ini gimana itu Bapak Ibu? Itu wajib kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Oh itu Pak. Ya Pak, karena beda konteksnya. Allah datang dia. Itu wajib kita pertahankan supaya sholat kita tetap. Tapi Pak Ustadz gimana andai kata tak bisa dipertahankan ini? Ya, ini ada beberapa ulama mengasih solusi. Pak asri sholatak, muparokoh dengan imam, percepat sholatmu. Ya Pak ya. Percepat solatmu. Enggak boleh dilepas Pak Ustaz kalau angin. Enggak boleh. Karena di masjid. Kenapa Ustaz? Karena mudaratnya besar. Mudaratnya akan membuat orang tak khusyuk Pak. Betul enggak kira-kira Pak? Marah enggak orang Pak? Makanya kita percepat. Makanya kita sebelum solat, kita usahakan selesaikan hajat itu. Jangan sempat gara-gara mengejar tadi berjamaah tadi, kita solatnya tidak khusyuk. Makruh. Begitu juga kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Sarah Muhajjab.
Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pintu mana lagi bisa masuk dalam perangkap setan? Di antaranya kata beliau adalah at-tam'u bin nas, tamak ya terhadap harta manusia. Nah, inilah di antara pintu-pintu masuknya kita ke dalam perangkat setan. Baru mana lagi? Wa minha hubbut tazayyin minal asad was sabat wad dar. Yaitu ketika kita terlalu cinta dan senang setiap hari berhias-berhias, tapi berhiasnya hanya untuk menunjukkan kepada orang. Nah, ini biasanya kalau berhias ini identik kepada kaum ibu lah ya Bu ya, perempuan. Ya, perempuan tidak salah berhias. Ya, cuma kan berhias yang dilarang ini seperti orang jahiliyah tuh Bapak Ibu. Kalau sudah pakai gelang, kalau sudah pakai emas gelang kaki, mereka jalannya sengaja dibunyi-bunyikan, cerengking, cerengking. Ini Pak, dibunyikan tuh Pak. Di apanya nih? Kalau jalan tuh, nah, jalan tuh diapakannya kakinya Pak? Dihentakkannya kakinya supaya nampak dia. Itulah tabarrus jahiliyah. Sekarang ada juga. Wah, ada sekarang tuh. Ya, ada sekarang. Tapi mudah-mudahan jangan niatnya untuk pamer-pamer. Ada sekarang. Saya pernah masuk komunitas tanpa menyebut nama Bapak Ibu. Ya, masuk diundang komunitas. Ya kaya semuanya. Tidak ada yang tak beremas ku tengok. Di sini besar, di sini penuh, di sini penuh. Tidak ada sampai nunduk ku tengok ibu tuh acara apanya Pak. Makin besarnya sini Pak. Emas tuh. Ya, maksudnya silahkan kita pakai emas, tapi jaga hatimu, jangan ya tujuannya hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ya, sehingga nanti orang syirik menengok kita Bapak Ibu. Orang berpenyakit gara-gara kita. Ya, menunjukkan perhiasan dikit-dikit, menunjukkan perhiasan. Nah, dijaga. Jadi mengaji itu ya kita semakin menjadikan kita semakin baik. Ini penuh semuanya. 10 jari 10-nya ada. Semuanya lengkap. Ya, lengkap semuanya. Heran juga kita nengok komunitas ini. Ya. Nah, makanya sampai-sampai nanti kalau menunjukkan masjid Jami Tujadin pun beda dia Pak. Mana masjid Jami Tujadin Bu? Nah itu. Nah tangannya menengok menunjuk masjid Jamiatul Zahidin. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid kita namanya Masjid Zahid. Zahidin itu orang-orang yang zuhud. Nah, itu Pak. Itu Pak gitu. Orang yang zuhud. Zuhud itu dalam artian bukan berarti dia tidak ya memiliki harta yang mewah. Jangan kita memahami zuhud itu hanya hidup apa adanya, enggak. Walaupun dia pakai mobil mewah, tapi dia bisa menjaga hatinya, dia gunakan, dia perjalankan di sesuatu hal yang diridai Allah. Jangan kita nanti itu ulama itu enggak zuhud itu kenapa? Mobilnya Alphard. Jangan dulu, ya. Belum tentu. Kalau dia bisa, dia sudah bisa dia mengalahkan, ya. Ibaratnya busyaitoniyah dalam dirinya lamah. Karena pada diri kita ini Bapak Ibu ada lammatus syaitan, ada lammatul malaikah. Begitu dalam hadis Sunan Tirmizi. Ada lammah setan. Jadi berlaga setiap hari Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering hadir majelis ilmu, ini casnya nih Pak. Ya, kalau kita sering berkawan dengan orang-orang soleh, ini casnya. Kalau kita cinta terhadap ulama dan komunitas yang baik, ini justru membuat kita lebih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi lammatus syaitan itu akan kalah dengan ya lammatul malaikah. Lammatus syaitan itu kata Nabi hanya memerintahkan i'adun bisyarri, keburukan saja. Sehingga kita wa takzibul haq, mendustakan kebenaran. Orang yang mendustakan kebenaran, inilah orang yang paling sombong di atas sombong. Sementara ilham malaikat itu hati kita condong kepada kebaikan, yang ma'ruf diperintahkannya. Inilah yang kita harapkan. Ya, ma'ruf. Makanya kita dijadikannya kita lammatul malaikah, dijadikannya kita orang manistaqo ilal jannah. Orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu, kata ulama, orang yang rindu terhadap surga, maka kita ini asra'a ila jami'il khairat, maka kita berusaha segera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita orang yang memang mencintai, merindukan akan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak? 4. 5 menit. Baik. Nah, karena ada 5 menit lagi, kita sambung lagi. Kemudian mana lagi pintu? Wa minha ad-darahim wad danarir wasairu asnafil amwat wal urudud wad dawabi wal aqar. Jadi pintu masuknya setan diantaranya adalah melalui pintu ketika kita dititipkan harta. Ya, ketika kita dititipkan harta. Di sini disebutnya dinar. Karena dulu uang perak dulu itu dinar, dirham. Jadi ketika kita makin bertambah harta kita, disinilah diajari oleh Imam Al-Ghazali. Wahai orang yang banyak harta, maka ketahuilah hartamu cuma titipan, ketahuilah dirimu jauh lebih mulia daripada kau harta. Maka kita memang kita nggak dilarang kita memiliki harta. Hanya saja ya bagaimana kita mengelola harta kita. Justru kiamut dunia. Pondasi agama ini mesti ada juga orang kaya, mesti ada juga usmannya, ya Pak? Usmannya, mesti ada usmannya, saling bahu membahu. Nah, makanya hakikat kekayaan itu adalah ketika dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kaya, ya. Tapi setiap bulan itu biasa mengimpakkan di jalan Allah paling tidak sekitar 700 batang korma. Ada mengatakan 700.000 batang korma. Bayangkan betapa kayanya itu Abdurrahman bin Auf. Ya, para sahabat Nabi begitulah mereka bazlul mal. Nabi juga Bapak Ibu orangnya paling bazlul mal. Maksudnya nggak pernah, bahasa sederhananya nggak pernah menginap ya duit itu di tangannya. Maksudnya apa? Diajarkan Nabi adalah wa kana Nabi azwadan nas. Bahwa Nabi orang yang paling dermawan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena dermawan seakan-akan orang menganggap Nabi itu miskin, padahal tidak. Ya, Nabi itu adalah orang yang kaya. Karena dia Nabi, dia lebih memilih hidup apa seadanya, lebih sederhana. Padahal beliau kaya yang luar biasa. Jadi ketika kita dititipkan oleh harta, ini kita jangan sempat dengan harta ini masuknya pintu-pintu setan. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kita gunakan harta itu ke sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harta, bertambah pula kesombongan. Ya, bertambah harta ya sehingga wayanzuru ilal ummah bi'ainil haqar, melihat orang dengan hina. Nah, ini tidak boleh. Ya, makanya kan kita dilarang Nabi dalam hadis Al-Baihaqi Bapak Ibu merendahkan diri terhadap orang kaya karena kayanya, bukan karena dermawannya, bukan karena baiknya. Kalau kita menghormati orang kaya hanya karena kayanya, sebatas kayanya, maka zahaba sulusa dini.